Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang cukup aktif diperdagangkan pada hari ini. Karena banyak sekali saham-saham yang naik cukup signifikan. Termasuk salah satunya adalah BBRI. Dan IHSG hari ini rebound tipis karena di akhir sesi ada penurunan. Lalu apakah saatnya kita mulai agresif untuk entry di beberapa saham? Sebelum itu inilah gambaran IHSG kita. Ya, sempat menguat di awal sesi, kemudian konsolidasi cukup lama, hampir seharian konsolidasi dan ada beberapa saham yang cukup aktif, termasuk beberapa nanti akan kita bahas, dan di akhir sesi turun karena BBCA-nya turun, BMRI-nya turun. Transaksi hari ini net foreign sale tipis saja. Kalau di tampilan tampak foreign buy 4,7 triliun, foreign sale-nya 4,7 triliun. Namun secara rincinya net foreign sale tipis 85 miliar. Berarti asing sudah mulai masif masuk di saham-saham Indonesia. Termasuk salah satunya adalah BBRI. Untuk lebih pastinya mari kita lihat net foreign buy dan net foreign sale, dan transaksi hari ini cukup besar sekitar 12 triliun. Berarti sudah menarik cukup banyak big money IHSG kita pada perdagangan 31 Oktober 2024. Maka bisa jadi perdagangan kemarin adalah bottom dari koreksi-koreksi yang terjadi sekitar 5 harian di IHSG kita. Kita lihat net foreign buy hari ini. UNTR asing masuk cukup besar 113 miliar, menguat 3,88%. Enjoy profit bagi sobat trader yang punya UNTR. Tadi ada sobat trader yang bertanya di grup terkait UNTR karena melihat laporan keuangannya yang bagus dan bertanya apakah akan ada kenaikan. Ya, jika diapresiasi market pasti akan terjadi kenaikan, dan benar diapresiasi market, bahkan diapresiasi oleh asing terkait laporan keuangan UNTR. Selanjutnya INDF. INDF hari ini menguat tipis dan asing masuk 84 miliar. PTRO asing masuk cukup besar 81 miliar, menguat 9,15%. Hampir arah dikit lagi tadi. Namun kemudian dibawa turun. BBRI asing sudah net foreign buy 50 miliar, menguat 1,91%. Kemudian Pegas asing masuk 40 miliar, menguat 3,99%. Pani asing masuk 34 miliar. Padahal beberapa waktu yang lalu net foreign sale. Adaro asing ada masuk lumayan cukup besar meskipun terkoreksi. Berarti beberapa sektor batubara ini mungkin mulai menarik. Bumi meskipun terkoreksi 0,71 ternyata asing juga masuk 23,38 miliar. Dan lain-lain. GJTL juga masih net foreign buy, sama seperti kemarin. Berarti masih ada asing lumayan di GJTL untuk perdagangan besok. Lalu net foreign sale-nya siapakah? Ternyata BMRI dan BBCA. BMRI asingnya jualan 209 miliar, melemah tipis 0,74%. BBCA asing jualan 139 miliar, melemah tipis 0,97%. ASII asingnya jualan 109 miliar. BBNI asing jualan 62 miliar. BRMS asingnya jualan 59 miliar, melemah 4,66%. TLKM asingnya masih jualan 34,3 miliar, melemah 2,76%. Cepin, Antam asingnya jualan, dan seterusnya. BRMS terkoreksi cukup dalam ya. Kemarin di 390, 388 closing di kemarin, dan kita bahas bahwa jika tidak mampu breakout maka akan koreksi, dan benar koreksinya cukup dalam, closing di 368. Mari kita lihat IHSG kita yang hari ini transaksinya cukup besar. Volume juga meningkat, lebih tinggi daripada volume beberapa waktu sebelumnya saat koreksi. Berarti sudah ada big money yang tertarik untuk masuk di Indonesia. Ya, maka ini potensi akan melanjutkan
kenaikannya. Dan sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya bahwa kemungkinan akan tertahan di sekitar 7.560, di mana ini breakout seperti membentuk double bottom kemudian breakout. Nah, benar terjadi pantulan kemarin dan hari ini masih bertahan di atas 7.560, level harga IHSG 7.560. Closing di 7574. Masih akan melanjutkan kenaikannya. Jika ada koreksi minor, konsolidasi, kemungkinan konsolidasi wajar. Apalagi jualannya BBCA, BMRI tadi juga jualan yang wajar, masih belum benar-benar besar seperti perdagangan kemarin. Perdagangan kemarin BBCA, BMRI jualannya cukup besar. Hari ini jualannya biasa saja. Coba kita lihat sampel saja BBCA. Ya, ini BBCA. Kita lihat net foreign sale-nya. Kemarin net foreign sale-nya sangat besar. Hari ini sudah mulai melemah. Nah, bisa jadi setelah ini kemudian koreksi sehari 2 hari, atau bisa jadi malah besok langsung rebound. Kita lihat riwayatnya ya. Di sini tanggal 7 Oktober ketika buangan asing cukup besar di sini, 7 Oktober. Kemudian 8 Oktober closingnya candle hijau, asing masih jualan namun tipis. Nah, setelah itu naik terus, belum ada koreksi lagi. Maka ini akan menjadi kemungkinan bottom dari BBCA untuk bullish market menuju window dressing. Dan cara bandarmologinya sudah small akumulasi. Kalau kemarin big distribusi. Kalau hari ini sudah small akumulasi, sehingga sudah menarik untuk BBCA. Yang keluar ZP, BK, YU, KZ, yang masuk CC, AK, BB, YP. Sudah menarik untuk BBCA perdagangan besok dan seterusnya. Hampir dekat dengan support kuatnya di 10.100. Jika sampai ke harga itu, kemungkinan akan bisa mantul. Harus mantul. Karena beberapa kali memang menahan koreksi dari BBCA ini. Tanggal 4 September tertahan, naik kencang. Tanggal 8 Oktober tertahan, kemudian naik kencang. Harusnya ini tidak lebih turun dari 10.100 ya. Sudah menjelang akhir tahun, harusnya bisa segera bullish untuk BBCA. Mari kita bahas beberapa saham yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 31 Oktober 2024. Yang pertama adalah MAPA. MAPA menguat 12,44%. Secara bandarmologinya big akumulasi, namun ternyata asingnya jualan 5 miliar. Candlenya cukup solid disertai dengan volume yang besar. Average top buyer-nya ada di 1045, sehingga sudah floating profit untuk top buyer-nya. Ada AK, ZP, CC, KZ. Yang keluar OD, RX, TP, NI, YU. Ini terkena sentimen laporan keuangan kuartal 3 yang cukup bagus di MAPA. Maka kenaikannya juga cukup pesat. NJ profit bagi sobat trader yang sudah entry di MAPA sudah kita bahas sejak tanggal 4 Oktober sini ya. Sudah kita bahas sekitar di sini. Kemudian saat konsolidasi di sini kita buat yang trading plan lagi. Sekarang sudah floating profit cukup besar jika sobat trader memantau channel YouTube ini dan memantau trading plan yang ada di grup. Sejak di sini 850 ini sudah kita yakinkan bahwa beli saja. Ini harusnya tertahan support. Dan benar tertahan, kemudian naik, koreksi sesaat, kemudian langsung naik kencang. Sudah hampir terkena resistennya ya. Kita lihat coba secara chart monthly ya. All time high-nya ada di 1170. All time high-nya ada di 1170. Secara chart monthly ini sempat naik 2 bulan berturut-turut, kemudian koreksi 3 bulan. Nah, untuk saat ini kenaikan MAPA sudah diawali sejak bulan Juli. Jadi kenaikannya sudah 4 bulan. 4 bulan naik terus, dan sudah hampir mencapai resistennya. Resisten psikologis 1100. High-nya ada di 1170. Jika berhasil breakout 1170, kemungkinan akan bisa
all time high berikutnya ya. All time high-nya ada di 1170. Sudah hampir tercapai. Maka bagi sobat trader yang sudah punya direct bawah masih bisa di hold. Masih cukup menarik untuk MAPA. Namun bagi yang belum punya MAPA bisa pantau-pantau jika ada koreksi di perdagangan besok. Kemungkinan ini akan volatil seperti halnya GJTL pada perdagangan tadi pagi akan volatil. Jika di bawah turun, manfaatkan untuk beli saat koreksi dan jual saat naik. Justru jika diberikan koreksi terlebih dahulu, berarti memberikan kesempatan untuk kita bisa trading singkat. Nah, saat itulah kita coba spekulasi buy di MAPA jika koreksi. Namun jika langsung naik kencang, justru hati-hati karena ketika seperti itu biasanya terjadi markup. Seperti di sini. Perdagangan tanggal 11 September. Nih, tanggal 11 September ini terjadi markup ya. Sudah naik tanggal 10 September, candlenya cukup besar, naik 7%. Kemudian di tanggal 11 September di markup harganya sehingga big money bandar-bandar bisa jualan di harga atas, kemudian dibawa turun. Setelah itu turun belum pernah mencapai ke 970 lagi. Nah, baru kemarin mencapai, kemudian langsung naik kencang. Ini seperti membentuk cup handle ya. Cup handle. Breakout resist di 970. Sekitar sini 960 ya. Terbreakout di tanggal 29 Oktober, kemudian sempat koreksi di tanggal 30 Oktober. Hari ini menguat cukup kencang. Bisa dipantau untuk manfaatkan volatilitasnya pada perdagangan besok 1 November 2024. Jika koreksi bisa spekulasi buy, jika langsung naik kencang harus pantau ketat. Kalau memang hanya sekedar markup harga kemudian dibanting, lebih baik tidak entry jika langsung naik. Harus tahu kira-kira bagaimana cara entry yang sesuai. Selanjutnya Raja hari ini menguat 6,18%. Enjoy profit bagi sobat trading entry di Raja. Sudah floating profit cukup besar ya, karena average buy-nya ya sekitar 1.700-an. Tadi saat koreksi bisa dapat Raja, harusnya bisa spekulasi buy. Sudah kita buatkan trading plan untuk perdagangan tadi, sudah kita bahas di video kemarin tanggal 30 Oktober 2024 bahwa ini menarik. Bahkan sudah kita berikan kode-kodenya di channel Telegram, dan kebetulan hari ini menguat cukup tinggi 6,18%, closing di 1805. Bertahan di atas resistance psikologi 1800, kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikannya meskipun terlihat seperti tertahan di MA20, namun kemungkinan ini masih bisa melanjutkan kenaikannya. Yang masuk XL, YP, PD, LG. XL average buy-nya di 1793, cukup tinggi ya average buy dari XL. Yang keluar CC, BK, ZP, SK, TP, KK, MG, AO. Kalau melihat bandarmologi, maka lebih baik hati-hati ya. Jika melihat cara bandarmologi pada perdagangan 31 Oktober ini, top buyer-nya XL, maka lebih baik hati-hati. Jika memang besok open sama dengan high, lebih baik take profit, amankan modal. Meskipun biasanya karakter saham Raja ini setelah naik, kemudian naik, langsung naik kenceng. Namun kita juga perlu indikator yang lain sekiranya memang membuat kita yakin bahwa Raja ini akan terus-menerus diangkat. Nah, beberapa alasan bahwa Raja ini kemungkinan akan tertahan di sekitar 1850-an bahkan, atau mungkin besok langsung open sama dengan high, adalah karena top buyer-nya hari ini XL, YP, PD ya. Top buyer-nya kemungkinan adalah broker-broker yang biasa dipakai oleh retail, dan hari ini asing jualan cukup besar 4 miliar. Setelah 3 hari berturut-turut asing masuk tipis, hari ini asing jualan cukup besar. Bisa jadi memang harganya di markup kemudian untuk jualan.
Raja ini sering beberapa kali membuat open high. Jika memang coba spekulasi jual, bisa jual di awal sesi, pasang di harga 1850. Di perdagangan 8 Oktober ini, high-nya dia di 2020, 2050 bahkan. Jika sobat trader punya dari tanggal 7 Oktober, langsung pasang dari awal untuk perdagangan 8 Oktober, jual di harga 2000, pasti laku. Karena dia open high naik ke atas. Di tanggal 17 Oktober ini juga, high-nya di 2050. Open high. Kalau misalkan sobat trader langsung pasang antri jual di 2000, pasti laku. Maka jika memang hanya untuk day trading jangka pendek, di awal sesi besok bisa coba langsung spekulasi jual 1900 atau 1850. Ya. Jika memang besok memang laku, sudah floating profit cukup lumayan. Namun jika besok open sama dengan high dan open sama dengan high-nya adalah di sekitar 1810, 1820 atau bahkan 1805, maka cepat-cepat untuk langsung jualan sebelum nanti di bawah turun makin jauh. Pertimbangannya adalah ini tertahan EMA 20, asing jualan. Jika ini masih berada di atas EMA 20, maka masih ada potensi tren naik. Namun karena ini sudah patah tren EMA 20, cenderung bahwa dia akan melanjutkan koreksinya menuju EMA 50 jika memang tidak kuat. Dipantau masing-masing. Untuk strateginya, beberapa alternatif sudah Joy Trader sampaikan. Keputusan untuk eksekusi jual belinya ada pada tanggung jawab masing-masing. Alasan-alasan kenapa lebih baik untuk jual dahulu antara lain seperti tadi. Meskipun harusnya ini juga masih banyak asing, karena asing-asing yang ada di awal-awal ini kemungkinan juga masih punya barang. Ya, kita lihat saja besok. Siapakah yang akan mengangkat harganya ini. Apakah asing-asing yang di sini akan mengangkat harganya atau bagaimana. Kalau melihat karakternya, harusnya besok naik lagi. Namun, jika coba untuk spekulasi jual di harga yang tinggi, beberapa lot saja, itu juga lebih baik. Mengingat historikalnya seperti itu. Beberapa kali open high. Ini juga 7 Oktober ini high-nya di 1800. Jika punya dari harga bawah, langsung pasang jual. Sudah kejual, dibawa turun. Nah, dibawa turun. Gak apa-apa, dibawa turun. Karena jualnya bisa tinggi. Dibawa turun, beli lagi. Langsung pasang jual di harga atas. Laku lagi. Seperti itu terus saja. Kalau tahu. Namun kita tidak pernah tahu. Maka strateginya dicoba dulu. Untuk pasang sell di awal sesi. Pasang antrian di 1850. Pasang antrian di 1900, siapa tahu laku semuanya langsung open high di 2000, kemudian dibawa turun, kita bisa profit cepat. Yang penting adalah profit cepat, tidak loss cepat. Selanjutnya ISAT yang beberapa hari terakhir cukup anomali karena asingnya jualan namun harganya naik. Hari ini secara bandarmologi ternyata big akumulasi dan asing ada masuk tipis 1,03 miliar. Candlenya cukup solid, namun volume hari ini tidak lebih besar daripada volume kemarin. Ini menjadi hal yang harus diwaspadai. Harga closingnya di 2.500, ya, berada di area sideways sebelumnya yang beberapa kali menahan penurunannya. Sudah berhasil breakout resistennya di 2400. Kemarin gagal breakout, kemudian dibawa koreksi. Hari ini berhasil breakout dan berada di atas resisten 2400. Secara bandarmologi big akumulasi ada asing masuk tipis saja 1,03 miliar. Yang jualan AK, YP, XL, BK, XC, yang masuk BB
OD, CC, PD. Average top buyer-nya 2426. Cukup jauh, 2434, cukup jauh dengan harga last price. Sehingga kalau mereka ini jualan sudah profit. Ya, BB, OD, CC ini kalau jualan besok jualan langsung sudah profit. Untuk sobat trader yang masih punya ISAT, lebih baik untuk diamankan modalnya terlebih dahulu, mumpung masih dekat-dekat dengan harga modalnya, sebelum nanti dibawa turun lagi. Apakah tidak ada kemungkinan untuk naik lagi? Ya, semua adalah probabilitas. Naik ya mungkin, turun yang mungkin. Namun, kemungkinan koreksinya justru lebih besar di ISAT daripada kemungkinan naiknya. Dengan pertimbangan adalah sudah breakdown dari EMA 200, EMA 20, dead cross, EMA 200, EMA 50, dead cross dengan EMA 200. Untuk bisa breakout EMA 200 biasanya butuh tenaga. Seperti beberapa emiten-emiten yang sudah kita bahas sebelumnya, MTEK, Bukalapak, mau breakout EMA 200 itu butuh tenaga sangat kuat. Dan ISAT ini pantulannya tidak disertai dengan volume yang lebih besar pada perdagangan hari ini, 31 Oktober 2024. Sehingga memang overnya tidak dijagain, overnya tadi pagi tidak dijaga oleh bandarnya, sehingga bisa naik cukup tinggi dengan tujuan closingnya dengan harga tinggi, kemudian besok bisa dimanfaatkan untuk jualan di harga tinggi. Memancing retail, seperti yang kemarin kita bahas di laba. Ini bisa jadi untuk memancing retail bahwa ISAT ini sudah mulai menarik, ya, sudah mulai menarik, maka kemungkinan besok akan ada retail-retail yang terpancing, kemudian antri di bid. Nah, karena retail-retail sudah antri di bid, kemudian big money-nya jualan di haki, yang dapat adalah retail. Ini retailnya sudah jualan ini, XL, XC. Hari ini sudah jualan memang, namun bisa jadi dengan closing candle seperti ini, disertai asing yang masuk, dalam terminologi big akumulasi, melihat analisa-analisa ini, besok mereka antri lagi, ingin dapat barang lagi. Namun secara price action, kenaikan yang divergen, tidak sesuai, naik namun volume kecil, maka bisa jadi akan ada koreksi di ISAT. Seperti di BBCA. Sekelas BBCA saja, kalau candlenya hijau namun tidak disertai dengan volume yang bagus, maka akan koreksi. Seperti yang kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Silahkan ditonton lagi. Nah, kurang lebih cara menganalisanya seperti itu. Maka untuk ISAT, bagi sobat trader yang punya, lebih baik amankan modal, silahkan untuk entry di emiten yang lain. Justru kalau mau diputar, bisa dibelikan ke TLKM. Meskipun asingnya jualan, namun sangat dekat dengan support, dan secara seasonality-nya akhir tahun harusnya bisa ditutup dengan hijau. Selanjutnya saham yang aktif hari ini adalah Cuan. Hari ini menguat 5,92%, secara terminologinya netral, dan asing keluar 1,47 miliar. Sempat menguat sampai ke level 8.000 ya. Dikit lagi tadi, high-nya di 8.000 ya, high-nya di 8.000. Kemudian tertahan MA 200 seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa Cuan ini tertahan MA 200, di sini koreksi. Tadi tertahan MA 200 kembali di 800, kemudian di bawah koreksi. Enjoy profit bagi sobat trader yang entry tadi pagi. Kita buatkan trading plan tadi malam, kita bahas di video tanggal 29 Oktober. Harusnya kalau sudah dibahas dan dibuatkan trading plan, menjadi kode-kode khusus bagi sobat trader yang mantau video YouTube kita dan trading plan kita bahwa ada sesuatu di Cuan. Dan memang ternyata benar, hari ini menguat cukup tinggi
5,92%, bahkan sempat menguat sampai hampir 9%-an tadi, meskipun akhirnya closingnya ditutup dengan candle yang kurang menarik. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah cuan dari cuan. Apakah besok akan melanjutkan kenaikannya? Ya, bisa jadi. Namun jelas seperti yang kita bahas, bahwa ini tertahan 5.200, maka akan ada potensi koreksi-koreksi lanjutan untuk cuan sebelum mampu breakout di MA 200-nya. Trennya sudah positif, sudah membentuk swing low yang baru. Ini low-nya paling bawah sudah membentuk higher low. Potensi akan membentuk inverse head and shoulder. Ini shoulder, head, kemudian shoulder. Jika berhasil breakout bertahan di atas 8.300, setidaknya bertahan di atas 8.200 ya. Bertahan di atas 8.200 berarti ini breakout, true breakout, dan akan melanjutkan kenaikannya menuju ke 9.000. Kurang lebih analisa saat ini seperti itu. Analisa ke depannya bisa jadi berubah berdasarkan candle, berdasarkan volume, berdasarkan bandarmologi. Saat ini jelas cukup menarik. Jika ada koreksi-koreksi ke dekat supportnya di sekitar 7.200, itu bisa untuk spekulasi buy kembali. Trading plan-nya masih bisa pakai yang sebelumnya, area cut loss-nya, karena trading plan yang kita buat itu sudah sesuai dengan keadaan di pagi tadi sebelum ada kenaikan yang cukup tinggi. Kalau dibuatkan trading plan yang baru malah nanti kurang pas untuk area cut loss-nya. Justru pakai trading plan yang kita buat perdagangan 31 Oktober, area cut loss-nya 2% di bawah support, maka bisa gunakan itu untuk trading plan entry di cuan. Saat ini masih ada upside cukup jauh jika memang dia akan menuju ke 8.500 atau menuju ke 9.000. Namun apakah bisa langsung ke sana? Ya tidak tahu. Maka dipantau terus. Manakah yang ada momentumnya, manakah yang bisa cepat mendatangkan profit bagi sobat trader. Selanjutnya PTRO yang hari ini menarik banyak big money karena menguat 9,15%, sempat hampir arah ya. High-nya ada di 1997.5. Wow. 19.975. Dikit lagi. Satu tick lagi sudah 20.000. Secara bandarmologi ada big akumulasi, asing masuk cukup besar. Bahkan lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Masuk 81 miliar. Yang keluar PD, XL, NI, LG, AZ, yang masuk CC, MG, AK. Average tobarnya ada di 18.980. Wow. Berarti average tobarnya ini ada di atas dari closing price-nya. MG juga 18.583, closing price-nya 18.200. AK 18.651, closing-nya 18.200. Jadi seperti nyangkut ya. Kalau bagi retail ini nyangkut, kalau bagi mereka ya tidak, karena mereka sudah akumulasi di harga bawah harusnya. Ini average rata-rata untuk hari ini saja, namun dari beberapa hari sebelumnya harusnya mereka juga sudah ngumpulin barang yang lebih besar daripada ini, sehingga average mereka ya pasti cukup dalam, tidak benar-benar average di sekitar 18 ribuan ini. Untuk PTRO, melihat candle hari ini terkena resist, maka kemungkinan akan ada koreksi-koreksi ya. Ini terlihat jelas tertahan resist, belum mampu menembus resisten, namun ini sudah breakout dari sideways-nya. Mampu bertahan di atas 17.600 ya, mau bertahan di atas 17.600, maka ini ada potensi melanjutkan kenaikannya. Jika ada koreksi-koreksi ke depan 17.600, 17.400 bisa untuk jadi area buy di PTRO. Namun seperti beberapa sobat trader yang merasa bahwa PTRO ini mahal, sebenarnya bukan karena mahalnya yang kita cari, namun karena volatilitasnya. Kalau murah namun tidak bisa mendapatkan 9% dalam satu hari seperti PTRO ini, ya kenapa kita entry? Mending coba kita entry satu lot saja di PTRO namun bisa cuan 9% daripada entry 100 lot di emiten yang murah namun tidak jalan-jalan. Yang penting kalau trading kita manfaatkan
emiten-emiten yang sedang ada momentum, emiten-emiten yang sedang volatil, yang bisa mendapatkan profit cepat. Tentu dengan money management, tentu dengan perkiraan bahwa akan mendatangkan profit, bukan malah cut loss. Selanjutnya yang cukup aktif hari ini adalah Pegas. Menguat 3,99%, secara meteorologi ada peak akumulasi dan asing masuk cukup besar, 40 miliar. Sempat naik ya, sempat kita bagian trading plan ketika masih di harga sekitar sini, kemudian naik, ternyata ada koreksi cukup dalam, namun koreksi di tanggal 24 Oktober 25 Oktober ini tidak disertai dengan volume yang cukup besar ya, sehingga memang koreksi minor, meskipun koreksinya dalam, namun ini koreksi wajar. Meskipun asingnya jualan, namun ini tetap koreksi wajar karena volumenya cukup kecil. Dan kemudian konsolidasi di sekitar 14.480 dan 1.500 karena habis bahas PTRO. 1.480 sampai 1.500 konsolidasi di sekitar situ. Kemudian hari ini breakout dari sideways-nya di bawah, closing di 1.565. Bertahan di atas harga 1.550 yang beberapa kali gagal ditembus. Masih akan ada potensi kenaikan lanjutan untuk Pegas menuju ke 1.600. Namun kalau ada koreksi-koreksi, tentu koreksi wajar. Yang penting adalah arahnya mau kemana ya. Saat ini arahnya Pegas adalah ke 1.600. MA20 sudah golden cross MA50. Jelas potensi akan melanjutkan kenaikannya. Kalau koreksi-koreksi ke dekat 1.520 bisa untuk average up atau bisa untuk entry baru. Kalau misalkan memang sebagai target taking profitnya di 1.600, meskipun di bawah koreksi ya sabar-sabarkan saja, tahan-tahan dulu. Nanti kalau benar-benar sampai 1.600 baru di take profit. Yang penting punya trading plan, diatur money manajemennya, maka kita bisa mendapatkan profit konsisten di IHSG kita. Buangan tanggal 27 Agustus ini sudah diakhiri ya. Koreksi cukup dalam, kemudian ini sudah mulai reversal. Dan volume-volume yang candle-candlenya hijau, volumenya warna hijau juga sudah mulai menarik, sudah mulai besar-besar, sehingga memang ada minat dari beberapa big money untuk kembali menaikkan harga dari Pegas. Termasuk salah satu emiten investasi yang cukup menarik untuk jangka menengah panjang. Selanjutnya Pani, ada request dari sobat trader yang ingin dibahas Pani. Hari ini secara meteorologi ada peak akumulasi dan asing masuk 34 miliar. Closingnya ada di 16.100. Maaf. Ada di 16.100. Berhasil breakout dari sideways-nya. Ini ya, kita bahas di video sebelumnya bahwa belum mampu menembus 15.000. Kita bahas di tanggal 28 Oktober belum mampu menembus 15.000. Kemudian 29 Oktober ini belum mampu menembus 15.000, closingnya bahkan di pas 15.000 ya. Akhirnya kemarin coba menembus lagi, gagal lagi, closingnya di 14.900. Hari ini ternyata dia open sama dengan low dan kemudian langsung naik kencang. Closingnya ada di 16.100. Bagi sobat trader yang memang ingin entry di Pani, supportnya memang cukup jauh, ada di 15 ribuan. Namun sepertinya untuk Pani ini masih belum habis, masih akan melanjutkan uptrendnya. Sebab masih berada di atas MA20. Beberapa waktu belakangan ini memang sengaja kita tunggu dekat-dekat MA20 baru mau kita buatkan trading plan, sehingga kita tunggu konsolidasi dulu. Namun ternyata belum diberi konsolidasi sudah naik lagi. Kalau sudah naik seperti ini, kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan di Pani. Mengingat karakter sahamnya memang seperti itu. Kita lihat secara historikalnya di tanggal 21 Agustus ini. Tambah besar. Di tanggal 21 Agustus ini, setelah naik, konsolidasi, kemudian naik. Nah, setelah naik sekali, candle pertama, kemudian diiringi dengan kenaikan di beberapa waktu berikutnya. Langsung 4 candle, 4 hari naik berturut-turut.
kemudian konsolidasi, naik, langsung 3 candle naik. Ya, karakternya seperti itu. Kemudian konsolidasi, naik. Nah, terus konsolidasi sebentar, naik, 3 candle. Seringnya setelah konsolidasi kemudian naik, seringnya seperti itu. Nah, lalu di sini konsolidasi, koreksi ke dekat 520. Nah, sebenarnya kita tunggu kalau sudah dekat 520 ini, baru mau kita buatkan trading plan untuk lebih mantapnya bagi sobat trader. Ternyata belum sempat kena 520 sudah naik. Dan ini konsolidasi, breakout konsolidasinya seperti flag di sini ya, seperti flag, kemudian naik berhari-hari. Saat ini seperti membentuk penan. Maka masih akan ada kenaikan lanjutan. Targetnya berapa? Targetnya sama dengan dari harga 11.300 sampai ke sini. Secara teknikalnya seperti itu. Coba kita buatkan. Nah, targetnya ada di berapa ini? 19.900, ya hampir 20.000. Upsetnya masih cukup jauh. Kalau dari breakout penannya ya, Kalau dari sini ya makin jauh lagi. Yang jelas upsetnya cukup jauh karena ini sudah breakout penan disertai dengan volume. Maka bagi sobat trader yang ingin entry di Pani, entry berapapun itu ya menurut teknikalnya ya silahkan saja. Sepertinya bandarnya Pani ini memang bandar yang baik, sehingga siapapun yang masuk akan diberikan profit. Seperti bandarnya Brand dulu ketika memang sedang uptrend-nya. Kita lihat cara bandarmologinya LG, FRS, PD, yang masuk CC, MG, YP, CP, AK, KZ. Ini mungkin beberapa average up atau day trading. Yang jelas, yang baru entry pada perdagangan hari ini masih ingin mendapatkan profit yang lebih di Pani, sehingga foreign yang baru masuk hari ini tentu akan mencoba menaikkan harganya, dan ketika beberapa big money mencoba menaikkan harganya, sepertinya bandarnya akan mengizinkan untuk beberapa big money menaikkan harganya, akan dibiarkan saja, tidak dijaga, dan mungkin beberapa buyer yang lain juga tidak akan terburu-buru untuk haki, sehingga harganya cenderung tidak akan turun terlalu dalam. Kecuali di sini memang pada ingin take profit. Saat ini baru kenaikan pertama, masih akan ada kenaikan lanjutan. Karena tadi ada request dari sobat trader untuk dibuatkan trading plan di Pani, coba nanti kita buatkan trading plan di Pani. Kita buatkan trading plan-nya untuk 5%, 10% mungkin, karena ya 3%, 5% saja tidak apa-apa. Yang jelas ini cukup menarik untuk Pani. Selanjutnya BRIS. Kita bahas sedikit emiten dari perbankan. Yang pertama yaitu BRIS. Hari ini secara bandarmologi big akumulasi asing masuk 4 miliar. Kemarin juga masuk, masih ada potensi kenaikan lanjutan BRIS ke sekitar 3.100. Yang keluar BK, XL, NI, XC, yang masuk PD, AK, EP, LG. Masih akan ada potensi kenaikan lanjutan. RSI stokastik sudah golden cross, termasuk salah satu emiten investasi jangka menengah panjang yang cukup menarik bagi sobat trader yang ingin perbankan namun syariah. Ini adalah opsi utamanya. Tertahan di EMA 50 seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini BRIS cukup tertahan di EMA 50-nya, tertahan 550, tertahan 550 naik, tertahan 550 naik, tertahan 550 naik. Dan ini lagi, tertahan 550 naik. Upsetnya bisa ke 3.200, bisa ke 3.300, atau bisa kembali menyentuh all time high-nya. Masih bagus untuk BRIS pada perdagangan besok. Jika ada koreksi-koreksi, justru jangan kabur, manfaatkan koreksinya untuk bisa entry di BRIS. Untuk yang memang tidak suka gorengan-gorengan,
ini sebenarnya lebih bisa kita pantau ya, karena ini juga dekat dengan support dan memang cukup volatil ketika memang sudah diangkat oleh foreign. Seperti di perdagangan 11 September ini, diangkat foreign. Naiknya bisa 3%, 4%, di sini bahkan naik 8%. Hampir sama dengan BBRI kalau sudah benar-benar aktif. Namun kalau belum aktif ya konsolidasi. Bisa dikoleksi untuk BRIS. Lalu BBRI, sedikit kita singgung juga untuk BBRI sebagai landasan kita apakah bisa agresif untuk beberapa waktu ke depan. Secara fundamental ada small akumulasi, hari ini sempat menguat ke 4.870, high-nya kemudian tertahan di EMA 20, akhirnya closing di 4.800. Masih belum berhasil breakout MA 20. Setelah breakdown MA 20 dengan gap down di tanggal 26 September, gap down breakdown MA 20, belum mampu lagi menembus MA 20. Setelah MA 20 koreksi, setelah MA 20 mungkin masih akan koreksi. Maka bagi sobat trader yang belum entry di BBRI, jangan terburu-buru, tunggu koreksi 4.700 ya. Tunggu koreksi di 4.700 bisa mulai kumpulkan. Bagi sobat trader yang sudah punya dari atas, sekarang untuk average down sudah bisa. Kalau emang punya harga atas 4.800, average down sudah nggak apa-apa. Kalau modalnya banyak, kalau modalnya terbatas ya tunggu koreksi ke 4.700 lagi, kumpulin lagi. Kemungkinan akan tertahan koreksi minor sampai nanti mulai awal-awal November. Ya, awal November nanti baru rebound breakout EMA 20, kemudian awal bullish market kita, termasuk awal bullish market dari BBRI dan emiten perbankan yang lain. Kenapa ini sudah sangat menarik? Karena jelas asingnya sudah tidak jualan lagi. Net foreign buy sudah cukup besar 50 miliar. Bisa kita pantau untuk perdagangan besok, lusa dan seterusnya. BBRI sudah mulai bisa cicil beli dengan agresif. Intinya adalah itu. Emiten-emiten yang menarik di antri untuk perdagangan besok sudah kita bahas apa saja. Ya, disimak lagi video yang sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.